Salam damai dalam Kristus. Ini Romo Robertus Bambang Rudianto SC. Selamat datang kembali sahabat peziarah dari debu ke api perutusan dalam renungan Oktav Paskah melalui doa audio ini. Sebelum kita mulai, tarik nafas, perlahan hembuskan lagi dan biarkan tubuh Anda tenang sejenak. Kita akan menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda dan merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kelelahan hidup kita. Oke? Siap? Mari kita buka dengan doa singkat. Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah kami, bukalah telinga hati kami untuk mengenali-Mu. Bimbinglah kami agar dalam keletihan, kekecewaan, dan kerinduan, kami dapat menemukan Engkau yang menyusul di jalan. Amin. Sekarang, santai saja. Biarkan kata-kata ini mengalir masuk. Sekarang, latihan kesadaran singkat. Tutup mata bila itu membantu. Rasakan berat tubuh di kursi. Perhatikan napas yang masuk dan keluar. Jangan memaksakan, hanya menyadari. Jika pikiran melayang, amati dan kembalikan lembut ke napas. Dalam beberapa tarikan napas ini, hadirkan satu peristiwa yang membuat Anda kecewa atau lelah belakangan ini. Tidak perlu menghakimi, cukup lihat, rasakan sensasi di dada, di perut, beri nama, kecewa, lelah, hilang arah. Izinkan diri Anda menghadirkan hari ini di hadapan Tuhan. Apa yang Anda rasakan? Lelah, gelisah, takut, atau ada secerca harap? Jangan menilai, hanya menyadari. Selanjutnya, dengan cinta kasih, mendoakan dari dalam dada. Semoga damai beserta kita, ke diri sendiri, ke ruangan atau rumah tempat kita berada, ke wilayah di luar ruangan atau rumah tempat kita berada, ke pulau, negara, benua tempat kita berada, ke bumi dan seluruh alam semesta. Sampaikan doa dengan terus mengatakan, semoga damai beserta kita. Baik, kita sekarang akan merenungkan kisah dua murid dalam Injil Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kisah perjalanan Emmaus. Mereka meninggalkan Yerusalem, berjalan menjauh dengan hati hancur karena Yesus yang mereka harapkan telah wafat. Di tengah jalan, seorang yang tak mereka kenal menyertai dan berbicara kepada mereka, menerangkan kitab suci, sampai akhirnya di meja makan, ketika ia memecahkan roti, mata mereka terbuka, dan mereka mengenalnya. Bayangkan diri Anda di jalan itu. Anda membawa harapan yang hancur, percakapan yang tidak selesai, pertanyaan yang mengganggu. Mengapa? Di mana Engkau sekarang, Tuhan? Dalam perjalanan Emmaus, Tuhan tidak memaksa. Ia berjalan bersama, menjawab melalui sabda, dan akhirnya memperkenalkan diri melalui tindakan yang sederhana, pemecahan roti. Itu penting. Hadirnya seringkali bukan lewat gemuruh, melainkan lewat kehadiran yang setia dan tindakan yang bermakna. Sekarang, mari kita berhenti sejenak. Apa bagian dari kisah ini yang paling menyentuh Anda? Adakah momen ketika seseorang datang tanpa banyak kata, tetapi kehadirannya mengubah suasana hati Anda? Biarkan jawaban itu muncul, jangan buru-buru. Saya ingin membuka 3 jendela rohani
yang bisa membantu kita memasuki pengalaman Emmaus secara praktis. Jendela Ignatian, jendela Fransiskan, dan jendela I Thirst. Kita akan lihat satu persatu, dan setiap jendela memberikan cara berbeda untuk mengenal Yesus yang menyusul kita. Jendela Ignatian, discernment dan penataan batin. Santo Ignatius mengajarkan bahwa Tuhan sering berbicara lewat perasaan batin, lewat pergeseran titik berat antara kegembiraan dan kesedihan. Dalam perjalanan Emmaus, murid-murid mengalami kegundahan, kemudian hati mereka terbakar ketika sabda mulai menjelaskan kitab suci. Pergeseran itu bukan hanya intelektual, melainkan emosional, tanda bahwa roh bekerja. Praktik kecil, setiap pagi tanyakan pada diri, apa yang membuat hatiku menjadi ringan hari ini? Atau apa yang membuatku tertekan? Belajar mencatat gerak batin sehingga kita dapat membedakan apa yang menuntun kepada hidup dan apa yang membuat terputus dari Allah. Jendela Fransiskan, persaudaraan dan pertobatan ekologis. Santo Fransiskus mengajarkan keharmonisan dengan ciptaan dan cinta terhadap sesama, terutama yang miskin dan terpinggirkan. Di Emmaus, kehadiran Yesus melekat pada pertemuan antara manusia biasa, dua murid, seorang pengembara, sebuah meja. Pertobatan Fransiskan mengajak kita melihat kebutuhan real di sekitar. Mungkin ada orang yang duduk sendiri di taman atau lingkungan yang kita abaikan. Pelayanan sederhana, menemani, memberi makan, merawat lingkungan, itu adalah pemecahan roti modern. Ya, sederhana namun transformatif. Jendela I Thirst, Ibu Teresa dari Kalkuta. Frasa ini mengingatkan akan dahaga Yesus akan cinta, pengabdian, dan kasih yang hidup. Dalam pelayanan, Yesus sering berkata atau menunjukkan kerinduannya. Ia haus akan keterbukaan hati kita. I Thirst mendorong kita untuk bertanya, di manakah aku dipanggil untuk memuaskan dahaga ini? Apakah lewat kehadiran saya kepada orang yang terabaikan? Apakah lewat komitmen doa, ekaristi, adorasi? Ini mengajak kita untuk menjadi sumber yang memuaskan dahaga orang lain dengan cinta yang konkret. Sekarang saya ingin berbagi sebuah kisah singkat, kawan di kursi taman. Beberapa tahun lalu saat saya sedang berjalan di kota, ada seorang perempuan duduk di bangku taman, memegang secangkir kopi dan melihat kosong. Saya duduk di sampingnya, hanya duduk. Ia mulai bercerita tentang merasa ditinggalkan oleh keluarganya, tentang kerja yang melelahkan, tentang rasa kurang berguna. Saya tidak memberikan solusi besar. Saya mendengarkan, berdoa bersama dalam hati, dan kemudian menawarkan roti dari bungkus kecil saya. Dia menangis. Itulah kehadiran sederhana, roti kecil, doa singkat, itu cukup untuk membuat matanya melihat harapan baru. Tuhan menyusul kita melalui orang lain. Kisah itu menggabungkan ketiga jendela. Discernment, mengenali kapan harus hadir. Persaudaraan, mengambil tempat di dekat yang menderita. Dan I Thirst, menjawab dahaga hati yang haus di dunia ini. Anda mungkin berpikir, Romo, saya bukan imam, saya cuma orang biasa. Justru di situ, hadir biasa adalah sakramen bagi dunia. Kehadiran sederhana seringkali lebih jitu daripada kata-kata panjang. Mari kita masuk ke pendalaman praktis. Pertama, berhenti.
Banyak dari kita terus berjalan, sibuk, menghindar dari rasa sakit. Perjalanan Emmaus mengajarkan seni berhenti, memberi ruang bagi kesedihan untuk berbicara. Latihan, alokasikan 10 menit hari ini untuk duduk dengan ketidaknyamanan. Beri nama, biarkan Yesus berjalan di samping Anda dalam doa batin. Kedua, bacaan kitab suci yang hidup, bukan hanya kajian, melainkan membiarkan sabda mencerahkan cerita hidup Anda. Baca Lukas 24 perlahan, biarkan kata-kata itu menimbulkan pertanyaan dalam hati. Ketiga, pemecahan roti, partisipasi aktif dalam ekaristi, dan bila mungkin, adorasi. Di meja, di altar, Yesus membuka diri. Datanglah tidak hanya untuk meminta, tetapi untuk diubahkan. Keempat, jadi kawan di kursi taman. Carilah satu orang yang Anda bisa temani minggu ini. Telepon, kunjungan singkat, kirim makanan, atau cukup duduk bersama. Tindakan kecil, tapi rohnya besar. Sekarang saya akan mengajukan beberapa pertanyaan reflektif. Jangan jawab keras-keras. Biarkan jawaban muncul dalam hati. 1. Di bagian mana hidupku aku merasa meninggalkan Yerusalem, kehilangan harapan atau arah? 2. Siapa yang pernah menyusulku saat aku rapuh? 3. Dalam pelayanan apa aku bisa menjadi pemecah roti bagi orang lain? Tulis atau renungkan jawaban-jawaban itu. Anda punya waktu. Ambil napas. Sebelum kita menutup, mari berdoa penyerahan. Ulangi dalam hati atau dengarkan dan biarkan kata-kata ini menjadi permohonan pribadi Anda. Tuhan Yesus, Engkau yang menyusul kami di jalan yang paling sepi, terima penyerahan kami. Segala kelelahan, segala kekecewaan, segala kerinduan. Kami menyerahkan hari ini, hati kami, pikiran kami, rencana kami. Jadilah Tuhan atas langkah kami. Ajari kami untuk mengenali Engkau dalam sabda dan dalam pemecahan roti, dan kirim kami sebagai saksi kasih-Mu. Amin. Sekarang, beberapa komitmen konkret. Pilih satu saja untuk minggu ini. 1. Berhenti 10 menit setiap hari untuk berdiam di hadapan Tuhan. 2. Mengunjungi atau menelpon satu orang yang kesepian. 3. Berpartisipasi lebih setia dalam ekaristi mingguan atau adorasi. Ringkas dan nyata. Siap, pilih satu, dan lakukan. Akhir kata, ingat, perjalanan rohani sering berotak 2 langkah maju, 1 langkah mundur. Itu wajar. Tetapi kisah Emmaus mengingatkan kita bahwa bahkan ketika kita berjalan menjauh, Dia menyusul. Dia berbicara melalui kitab suci, membakar hati kita, dan memperkenalkan diri lewat pemecahan roti. Jangan takut untuk berhenti, untuk bertanya, untuk menjadi teman yang setia. Terima kasih telah mendengarkan dalam keheningan yang penuh harap ini. Tuhan memberkati perjalanan Anda hari ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Damai sejahtera. Selamat melangkah bersama kehadiran Tuhan Yesus melalui pribadi-pribadi yang ada dalam hidup Anda.